Tadi gue telepon lu, gue baru nyampe. Berisik dari bukaan rolling door barusan bukan sebuah noise di kawasan stasiun Cilebut ini. Bahkan ibu-ibu di depan yang berjualan hanya bilang, "Oh, sudah buka." Yang mereka tidak tahu adalah banyak karya di belakang rolling tersebut yang sudah diakui oleh teman-teman di luar sana, oleh media ataupun oleh bengkel lain di luar sana. Front Wheel Motorcycle Bogor. Chandra Front Wheel. Gue lagi di Bogor. Video kali ini tentang Chandra sendiri, front wheel, flat track, dan track master. Front wheel dari namanya aja udah ya Eropaan, Amerika banget. Emang basic lu hobi kesana apa emang culture itu yang lu cari? Culture-nya yang gue cari, gue terinspirasi dari orang-orang sana. Karena memang pertama kali motor ada itu kan di Eropa lah. Terus culture-nya terbentuk juga kayak skena balap atau apalah itu memang Eropa. Kan nggak ada kata balap ya? Emang juga emang basic lu ada balap kah atau ada kayak freestyle lagi? Pura-pura nggak tahu gua. Kalau basic balap mungkin ada pas ketika gua kecil. Pas kecil itu gua seneng balapan sepeda tuh di halaman rumah. Itu gua bikin jempingan gitulah depan tuh. Jadi jiwa kompetitifnya dimulai di situ ya. Terus gua udah belajar willy pakai sepeda dari kecil tuh kayak orang-orang Brazil lo kalau tahu tuh. Iya. Kayak gitu lah. SD gua udah bisa motor. Dari SD kelas 4 inget tuh motornya Rapid. Ya, pertama kali gue bisa motor jatuh bangun dari motor itu dulu. Tapi sekarang masih ada tuh motornya. Lanjut ke SMP gue udah mulai ikut balapan liar. Itu ya anak-anak Indonesia suka. Jadi motor. transisinya tuh pas mungkin ya bisa dibilang waktu itu kan gue tinggal jauh dari peradaban manusia lah. Gue di jauh lah dari gue di Sukabumi. Oh, deket lah. Jauh lah, Sukabumi jauh banget dari kota gitu kan. Nah gue ikut semua, road race gue ikut, liaran gue ikut, tailukan yang harian gue pakai balapan liaran. Kita mau ngomongin motor, apalagi custom motorcycle, terus yang subkulturnya itu lebih ke sporty, tapi ambil genre apa ya, ini gue bilang ya oke lah, salah umum lu ambil retrek itu perlu tes kan? Perlu tes. Nah, itu jauh banget dari cerita gue yang juga sekarang. Kok bisa ke sana gitu? Itu panjang ceritanya. Aduh kan. Ya, ngabisin waktu di YouTube lu nih. Gue udah langsung ke Bogor, gue ke Jakarta dulu. Jakarta, gue 2014 begitu lulus sekolah, gue ke Jakarta. Baru tuh gue matangin main freestyle. Gue ketemu teman-teman anak-anak Taman Mini. Ketemu anak-anak Cycling, ya senior gue lah di sana. Gue digodok di juniornya dulu, namanya Substanman. Waktu itu di Cikias dulu tuh main. Oh, memang lu ikut itu ya? Itu. Secara basic self driving lu udah dapet. Iya. Waktu itu tes gue tuh masih balap banget, road race lah. Road race waktu itu. Pada zaman 2014 gue masih ikutan road race di situ. Tuh kan, jadi kalau Chandra menang di custom face apa kan emang udah biasa, emang udah basicnya. Itu hoki aja. Sorry, dia basic ilmunya tuh ada manajemennya, men. Jadi lu mutusin buka usaha sendiri dengan kontrak
front wheel ini konsepnya clean, Euro, ya sport, dan tapi juga banyak. Gue ngeliat pertama kali gara-gara si bullet gopek yang di pakai Petrek, ya, Royal Enfield, dan terus gue ngeliat lagi ini banyak di RE, ya RE. Apa memang udah basic? RE Di RE karena 2017 begitu RE yang Jakarta Running Indonesia pertama lah, Nusantara tuh baru. Oh, yang DMI, ini, gua DMI, yang Kemang, DMI. yang di Pejaten itu gua di situ gua masuk 2017 awal. Nah ini awal mula gua bisa tertarik sama dunia motor klasik dan akhirnya di situ gua ulik gitu. Jadi tes sebagai gua di sana sebagai teknisi. Setelah itu gue jalan 1 tahun di Jakarta, gue ini mutasi ke Bali. Di Bali gue lebih kebuka lagi nih, maksudnya di sana tuh kulturnya, oh Bali itu gini gitu kan. Gue lumayan lama juga di sana, gue lihat oh motor-motor di Bali itu banyak juga motor-motor klasik, motor yang belum sebelumnya gue lihat gitu kan. Nah di situ mulai ketertarikan gue. Ternyata ini menarik banget dibanding hobi gue yang dulu gitu kan. pasti lah ada transisi lah setiap apa ya. Lu ngelihat kita ngelihat front wheel sekarang pasti ada backgroundnya yang ngebentuk Iya. itu semua kan. Nah dari situlah racun Petrek makin dalam tuh ya. Tak, tapi gini kan, kebanyakan orang mungkin main naruh tangki di atas mesin untuk flat tuh ya asal ada tangki aja. Cuma sebenarnya kan ada hitungannya. Biasanya emang kunciannya nih, kuncian misalnya untuk mesin mic ini tapi kayak 7 ya jatuhnya. Jadi ada 40. Supaya si kakak bisa fit ke stand. Jadi dan dia bisa dapat kontrol kaki. Ini memang nggak main front wheel. Gue gini, main flat track gak bisa sembarangan menaruh footstep kalau mau kompetitif beneran. Kebetulan Chandra bawa front wheel ke titik yang agak lebih serius. Jadi beberapa teman-teman yang hobi flat track kadang ada hanya sekedar motornya dibentuk seperti flat track. Cuma ada yang paling penting juga adalah foot control. Foot control itu di flat track penting banget. Nah, kayak contohnya, gue pakai motor yang punya tuh yang Tiger yang lagi musik, gue nggak bisa foot control dia di depan banget. Jadi memang setiap orang beda-beda. Salah satu capaian lu nih sebagai builder front wheel, kalau kita ngomongin customer pasti ada akuisisi lah. Lu ada penghargaan apa kayak gitu. Ada satu yang masih apa ya, yang agak bikin lu memorial deh. Bikin memorial buat gue sih tahun lalu custom pass. Jadi lalu ini juga tuh asli custom pass asli. Custom pass tuh 2023 dong. 2023 bulan Oktober tuh udah mau 1 tahun. Jadi gue bikin motor yang menurut gue itu gue banget loh. Maksudnya gue gak mau lari dari DNA yang udah gue bangun, karakter yang udah gue bangun selama ini. Nah di situ gue tempelin situ semua, detail dan segala macemnya gitu kan. Nama motornya itu Eleanor, udah 500 Royal Enfield. Tapi itu gue dapet the best Europe, sama dapet big award dari beberapa negara, Jepang, Moon Ice, sama waktu Taiwan, dari Evan Flat Track juga dapet. Jadi itu memori yang gak bisa gue lupain. Kayaknya gue belum tentu bakal dapet lagi gitu kan. Itu sebuah apa ya, branding dan ada pengakuan. Jadi itu kalau orang lukis kan ada pamerannya. Nah ini pamerannya dari sisi motorcycle. Nah cuma gini Chan, kita balik ke bisnisnya nih Chan. Lu branding itu mahal-mahal gitu. Ya kan? Tapi di satu sisi lu juga butuh customer dari Orders lah. ya teman-teman baru. Terus takut branding lu akan wah kalau ke Chandra tuh harus pakai yang mahal-mahal gitu. Enggak.
ada 3 sih, gua tuh tergantung kebutuhan si klien ya. Jadi kalau misalkan yang mau custom untuk show kebutuhannya misalkan edition ya dari customernya mungkin udah siapin budgetnya unlimited. Yang kedua untuk kompetisi, misalkan untuk flat track, kebutuhan flat track balap itu sih gak terlalu mahal menurut gua, karena balapan flat track ini sebenarnya buat pan-pan aja. Kalau untuk di sini beda sama Amerika sana lah, itu kan udah apa namanya, kompetisinya udah high lah ya, udah tinggi lah ya. Udah factory racing lah. Kalau kita kan masih buat senang-senang aja gitu. Jadi nggak melulu budget harus gede gitu kan. Motor gua aja yang Tiger ini nggak banyak sebenarnya perubahannya. Terus yang ketiga ini untuk daily. Nah, daily itu murah banget sebenarnya. Bisa dibilang murah ya. Bisa dibilang murah. Tetap eye catching. Iya, eye catching itu harus. Salah satu produk yang rada konsep banget tuh, maksudnya ada historical dari konsep tersebut adalah si Trackmaster. konsep Trackmaster, tapi dipasangin mesin RE Kopek. Nah, ngomongin Trackmaster sendiri nih, ya pasti kita, kalau sejarah Trackmaster adalah sebuah framer dari Sonic Well. ya Ray apa Kaihan ya, lupa. Pokoknya masih reng-rengan Sonic Well lah. Ya, jadi tahun-tahun 60-an gue lupa namanya Ray apa siapa, pembalap diminta sama pabrik Triumph buat ini frame balap flat tracknya dia. Pada saat itu ama masih bebasin lah buat factory pakai frame custom. Yang inti dari framenya adalah, kalau dari aslinya adalah si racknya si Triumph dulu dirapetin sedikit, disempit. Nah, yang dulu kan emang si necknya Triumph itu kan miring banget. Sampai gua pernah baca tuh si bengkel yang Sonic Well ini nabrakin ke tembok buat bisa bengkok. Itu benar loh ceritanya. Dia nabrakin ke trotoar gitu, nabrak-nabrakin supaya bengkok. Itu benar ceritanya. Jadi memang si flat track butuh si ininya si roda itu lebih dalam, karena kenapa di sana nggak kayak sekarang motor-motor cross sekarang yang begini. Kita dulu masih tidur di belakang, duduk di belakang. Jadi si roda depan itu kalau lebih kentang itu akan lebih berat buat belok. Karena teman-teman zaman dulu tahun 60-an menggunakan si roda. Dia terus mesin dia diturunin karena waktu itu basic frame-nya pakai Triumph 7,5. Oh, 7,5 aja diturunin. Juga mendekin arm. Nah, ini juga kelihatan di RE-nya front wheel. Pasti dah tanki. Udah ciri khas ya. Namanya itu paling gampang itu adalah tanki dengan pipe. Kenapa lu pakai konsep ini, lu terapin itu kenapa? Gua cinta sejarah. Sejarah. Di salah satu majalahnya Sideburn magazine, kalau banyak lah yang tahu Sideburn gitu kan. Nah, mereka juga heran kok lu bisa bikin mirip gitu sama Trackmaster dengan frame yang masih bawaan stok lah. Lu nggak percaya stok. Jadi subframe tambahan di bawah jok itu cuma ini knockdown. Jadi kalau misalnya kayak ini mau dibalikin lagi ke standar bisa. Jadi no chop cup ini masih bisa dibalikin Morris waktu-waktu mau dibalikin, tapi ngapain sih? Ya. Ini spek kaki lu pakai apa? Spek kaki 19. Ini peleknya period korek lah, ngikutin series. Ini frame apa? Triple-nya udah balik. Triple-nya ini punya Jepangan. Punya MT25, nama MT25. Nah, ini yang paling susah tuh reset tangki. Buat dari bentuk tangki yang enak. Jadi kalau ngomongin framer zaman dulu tuh pernah juga mungkin teman-teman dengar ada champion itu biasanya untuk watak BT atau Butaco nya Amerika. Juga ada yang paling tengah masuk ke BMX akhirnya itu ada Red Line.
Redline juga bagian dari kompetisi tahun 60-an untuk prepar. Cuma waktu itu Redline itu kurang begitu ini lah ya, populer karena kalah kompetitifnya sama si Master ini gitu. Tuh, jadi oke kalau begitu. Karena minggu kemarin kita sempat latihan, mungkin habis ini Dutch Ride ini mau masukin ke sana. Gue bareng Chandra, bareng Ngombelo, bareng anaknya, bareng Coco. Coba latihan di Tanah Merah. Apa? Citayam ya? Ketemu di track selanjutnya.